Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Yasir Fadilah. Kali ini saya mau cerita tentang donat. Maksudnya perusahaan yang menjual donat. Ya, perusahaan ini cukup ikonik di Indonesia. Produk utamanya pastinya donat dan juga kopi. Nah, ketika saya datang pertama kali ke gerainya, saya pikir produknya itu cukup berkelas, tetapi masih terjangkau. Harganya masih cukup terjangkau. Nama perusahaannya adalah Jeko. Ya mungkin kamu juga pernah dengar atau pernah belanja, pernah beli donatnya. Menurut saya namanya itu cukup simpel dan juga gampang buat diingat. Nah, ketika ada orang yang bilang tentang Jeko, pikiran saya langsung mengasosiasikannya ke eh, produk donat yang enak ya, karena saya suka ya. Saya suka tekstur dan juga varian rasanya dari produk-produk donat Jeko. Sekarang saya mau cerita tentang awal mula perusahaan Jeko ini terbentuk. Jadi pendiri atau pemilik dari Jeko ini namanya adalah Johnny Andrean. Dan beliau adalah seorang hairstylist dan juga pemilik salon. Ya memang eh, ini agak nggak nyambung gitu sama perusahaan makanan dan minuman, sama perusahaan donat yang ia bangun. Namun ada alasan kenapa dia memilih untuk menjual donat. Jadi awalnya itu Johnny Andrean suka berpergian ke Amerika dan dia suka mencicipi atau memakan donat Amerika, dan dia suka sama donatnya. Lalu dia pikir kayaknya donat itu bisa dijual di Indonesia juga. Kayaknya dia bisa menjual produk donat yang sama seperti donat yang ada di Amerika itu. Lalu dia pun coba menjalin kerjasama dengan produsen atau supplier donat yang nantinya akan menyuplai donatnya di Indonesia. Tapi eh, karena ada kendala seperti di pengecekan di quality controlnya, akhirnya eh, proses kerjasamanya itu nggak jadi atau nggak berlangsung lama. Akhirnya pada tahun 2005 Johnny Andrean membuka gerai donat pertamanya yang ia beri nama Jeko. Ya, beberapa bahan baku dari donat Jeko itu ternyata diimpor dari luar negeri. Ya mungkin itu salah satu uh, hal yang bikin donat Jeko itu lebih enak, atau ada sesuatu yang membedakan donat Jeko dengan donat yang lainnya. Uh, Johnny Andrean mengimpor coklat dari Belgia, mengimpor susu dari New Zealand, dan juga mengimpor kopi dari Costa Rica. Ya, di mana negara-negara itu adalah eh, negara penghasil coklat, susu, dan juga kopi yang cukup terkenal. Ya, terkenal enak juga. Lalu kalau ngomongin tentang logonya. Nah, logonya ini ada gambar burung meraknya. Ya, ini melambangkan tentang kelembutan dan juga keindahan. Ya, mungkin Johnny Andrean mengharapkan kalau produknya itu bisa menciptakan suatu kelembutan dan juga keindahan. Ya, dimana orang-orang yang beli bisa merasakan itu juga. Perkembangan perusahaan Jeko cukup cepat. Hanya dalam waktu 1 tahun, Jeko bisa menambah gerainya menjadi 16 gerai. Ya, ini cukup cepat ya. Tapi yang menarik lagi dari Jeko ini, Johnny Andrean membuka Jeko setelah melewati proses survei dan juga riset selama kurang lebih 3 tahun. Ya, ini waktu yang cukup lama sih sebelum akhirnya dia memutuskan untuk membuka gerai Jeko.
ya bisa dibilang kesuksesannya itu nggak didapetin secara instan dan juga nggak kebetulan gitu, bukan kebetulan. Karena proses risetnya aja memakan waktu yang cukup lama. Tiga hal yang membedakan donat Jeko dengan donat-donat lainnya adalah dari rasanya, dari packagingnya, dan juga dari konsep open kitchen. Ya, di mana pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan donatnya. Ya, ini cukup menarik. Ada dua hal penting yang bisa kamu pelajari dari cerita perjalanan Jeko ini. Kira-kira apa? Pelajaran pentingnya adalah tentang menjual sesuatu yang kita sukai dan juga tentang melakukan riset yang serius dan mendalam sebelum akhirnya kita membuka perusahaan. Kadang perjalanan bisnis itu nggak selalu relevan sama keadaan kita sebelumnya. Ya seperti Joni Andrean, di mana dia adalah seorang hairstylist dan juga pemilik salon yang akhirnya memutuskan untuk membangun perusahaan donat yang cukup sukses di Indonesia. Tapi dia melakukannya karena dia suka.